Salam dalam kasih Yesus Kristus, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Maria Mayor. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan melalui tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Untuk itu mendahuluinya kita menyadari bahwa kita harus ada bersama dengan Tuhan melalui doa. Untuk itu Bapak Ibu para pemirsa, mari kita sejenak berdoa meminta pertolongan Tuhan mengawali kita dalam mendengarkan bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk segala berkat penyertaan yang Kau anugerahkan bagi kami. Sehingga pemberitaan Injil terus dikerjakan dan Kau percayakan itu juga bagi kami sebagai hamba-hambamu. Kami menyadari bahwa kami tidak terlepas dari salah dan dosa. Kekurangan, keterbatasan itu ada pada kami. Tapi terima kasih Tuhan menganggap kami setia untuk ada dalam pekerjaan kudus-Mu. Maka sebelum membaca dan merenungkan bagian firman, kami mohon kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kami sekalian. Baik hamba yang menyampaikan tapi juga para pemirsa yang setia mengikuti pemberitaan firman Tuhan melalui program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Ini kami ya Tuhan, seluruh umat-Mu yang terus memberi diri untuk ada dan dituntun oleh Tuhan melalui pemberitaan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita hari ini tanggal 3 Mei 2021 kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, surat Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-15 yang hendak kita renungkan bersama-sama di hari ini. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-15 dengan perikop nasihat dan doa selamat. Ayatnya yang ke-15 berbunyi demikian, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sekali lagi, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Demikian firman Tuhan. Untuk kita sekalian yang dikatakan berbahagia adalah Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak seluruh umat Tuhan, para pemirsa yang selalu ada dalam pemberitaan firman Tuhan, mendengar, tapi juga memberi diri untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dikatakan berbahagia. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, tema yang diberikan untuk kita dalam pemberitaan firman Tuhan di hari ini berjudul Muliakanlah Allah dengan ucapan bibir. Muliakanlah Allah dengan ucapan bibir. Berbicara tentang bibir, ini merupakan satu organ tubuh yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya, yang memenuhi anggota tubuh dan bisa memfasilitasi seluruh kehidupan manusia secara fisik untuk ada dalam beraktivitas. Tapi di hari ini kita melihat bagian itu dari sudut pandang iman Kristen kita, bagaimana memuliakan Allah dengan ucapan bibir. Ada beberapa peribahasa terkait ucapan bibir ataupun kata-kata yang diucapkan oleh mulut kita masing-masing. Antara lain, peribahasa itu berbunyi demikian, kata-kata yang keluar dari mulut adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati dan pikiran manusia itu sendiri. Bagian ini membawa Bapak Ibu Saudara dan saya untuk berpikir mendatangkan berkat. Artinya bahwa setiap mulut kita adalah cerminan rohani kita. Arti di balik peribahasa yang disampaikan ini menunjukkan bahwa setiap orang yang berbicara mengungkapkan sesuatu perlu menyadari bahwa ucapan kata-kata yang dikeluarkan dari mulut ataupun bibir secara pribadi itu berbicara yang mencerminkan kehidupannya atau isi hatinya, sehingga lebih jelas bagaimana
ucapan bibir yang dimaksudkan di dalam surat Ibrani ini, kita mau lakukan sesuatu itu dengan baik, yang tentunya mendatangkan berkat, memuliakan Allah di dalam keseharian hidup kita. Dan kita berpikir secara positif untuk menyatakan bagaimana ucapan bibir yang keluar dari mulut kita, bahkan dari pribadi kita, itu benar-benar sesuatu yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Sehingga dari seluruh keberadaan hidup kita, kita mampu menyatakan bahwa bagaimana Allah menciptakan keutuhan hidup kita secara fisik, itu supaya kita memakainya dengan baik dan mampu untuk memuliakan namanya dengan apa yang bisa kita sampaikan. Oleh sebab itu, kita menyadari bahwa di dalam surat Ibrani, surat umum yang disampaikan kepada orang-orang di perantau, menyampaikan kepada kita bahwa bagian ini juga mendatangkan nasihat dan doa selamat. Kalau kita melihat secara konteks di dalam pembacaan kita, judul dari pembacaan Ibrani itu sendiri adalah nasihat dan doa selamat. Dalam arti bahwa firman ini ditujukan kepada kita semua, baik di masa lampau dan masa sekarang, bahwa siapa yang mau hidup dalam perjalanan hidup dan mendatangkan keselamatan, maka ia mampu mendengarkan nasihat. Nasihat yang disampaikan secara khusus dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi juga dari ucapan bibir yang memuliakan Allah, itu berarti kita mendatangkan keselamatan. Karena dari keselamatan itu selalu kita nyatakan menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Ataukah kita sempat berpikir bahwa saya tidak mau selamat? Untuk itu kita abaikan ucapan bibir yang tidak mendatangkan berkat supaya kita menjadi binasa. Pasti itu bukan pilihan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita pasti memilih untuk bagaimana kita ada di dalam keselamatan. Dan salah satu yang menuntun kita juga adalah mampu mendengarkan nasihat, tapi juga memberikan doa selamat dalam pribadi kita secara pribadi dan persekutuan, supaya segala sesuatu yang kita dapati dalam hidup ini tentunya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-15 ini sebuah ajakan, sebab itu marilah kita oleh Dia, yaitu Yesus, senantiasa mempersembahkan korban syukur. Bukan dari sudut pandang berapa besar kita memberi nilai uang dalam persembahan, dalam topangan-topangan kita ketika kita diminta untuk menopang pekerjaan pelayanan ataupun membantu orang lain sesama kita. Tapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita memakai ucapan bibir kita masing-masing yang memuliakan namanya. Dan itulah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Kenyataan membuktikan bahwa banyak kita juga ada di dalam kekurangan dan kesalahan ketika kita tidak memakai ucapan bibir kita dengan baik, sehingga ada hal-hal yang kita sendiri alami menjadi persoalan, menjadi tantangan yang mengakibatkan kita sendiri ada dalam bagian itu. Karena kadang kita tidak menjaga ucapan bibir dengan baik. Tapi juga di dalam ucapan bibir kita, kita mampu untuk menyatakan sesuatu yang mendatangkan berkat. Bukan kematian ataupun kutuk yang kita selalu minta, tapi pasti berkat yang kita minta. Oleh sebab itu, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, mari Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mau memakai ucapan bibir. Setiap ucapan bibir kita menceritakan kebaikan Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan dengan ada di dalam kehidupan yang Tuhan kehendaki. Ucapan bibir ini juga mau menyatakan kita untuk berkata yang benar dan jujur, tapi juga mau menyatakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kalau mau berbicara tentang ucapan bibir, banyak orang berbicara. Dan kadang sadar ataupun tidak sadar kita katakan sesuatu yang juga mempermalukan nama Tuhan. Tapi kita berterima kasih Tuhan selalu menyatakan syukur ataupun berkat yang kita harus syukuri dalam kehidupan kita. Sehingga bagian ini Tuhan mengingatkan kita untuk memakai seluruh keberadaan hidup kita secara jasmani, organ tubuh kita ini supaya itu memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian kita bisa juga mendapati bagian firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 17. Pemazmur berkata demikian, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.
Dan juga di dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-13 berkata, dengan bibirku aku menceritakan segala yang kau ucapkan. Itu berarti Tuhan menginginkan supaya kita selalu ada di dalam bagian yang mendatangkan berkat yang tentunya datang darinya. Oleh sebab itu, para Bapak Ibu, para pemirsa, anak-anak, bahkan semua kita persekutuan yang mendiami negeri di mana kita berada, mari kita gunakan seluruh keberadaan kita untuk memuliakan Tuhan. Kalaupun hari ini kita menggunakan bibir ucapan kita dengan kata-kata yang sia-sia, kita mohon ampun. Dan kita berkata seperti yang Tuhan selalu ajarkan kepada kita, supaya nasihat dan doa selamat yang disampaikan di dalam surat Ibrani juga menjadi berkat di dalam hidup kita, sehingga korban syukur adalah hidup yang berkenan dengan seluruh keberadaan kita yang kita persembahkan untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita, supaya dari ucapan bibir kita pakai untuk memuliakan Dia, sehingga kita mampu dikatakan bahwa kita adalah umat Tuhan yang berani untuk memuliakan nama Tuhan. Kendati pun banyak hal yang menjadi tantangan, persoalan hidup, tapi dengan ucapan bibir kita memuliakan Tuhan, bernyanyi, berdoa, membaca firman, menceritakan dan menyampaikan kabar baik dan juga pengalaman kesaksian iman kita kepada dunia bahwa Tuhan itu berkuasa untuk selalu menyertai dan memberkati kita ketika kita mampu dan terus memuliakan namanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah belajar tentang firman-Mu untuk mempergunakan tubuh kami dengan baik. Salah satu adalah bibir kami. Kami mengaku Tuhan, kadang dengan bibir kami berdoa. Kadang dengan bibir kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Tapi kadang kami juga mencelakakan diri kami sendiri, bahkan sesama kami. Kami mohon ampun jikalau sepanjang hari-hari hidup kami tidak mempergunakan ucapan bibir kami dengan baik. Tapi hari ini kami dikoreksi, kami diperbaiki oleh Tuhan, bahwa dengan ucapan bibir yang baik, pertanda kami memuliakan nama Tuhan. Untuk itu berkati kami sekalian yang terus ada dan menikmati kasih karunia Tuhan, di mana saja kami berada, supaya kami boleh menunjukkan jati diri kami, bahwa kamilah yang harus memuliakan nama Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kami. Tanda bahwa kami percaya Tuhan Yesus, kami mengimani segala perbuatan-Mu, maka dengan ucapan bibir kami pakai untuk memuliakan kebesaran dan kemahakuasaan-Mu Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati, menuntun, sehingga kami terus memuliakan nama Tuhan dengan ucapan bibir kami yang mendatangkan berkat dan keselamatan. Amin. Demikian pemirsa di mana saja berada, kiranya firman Tuhan di hari ini menuntun kita supaya kita semakin dewasa dalam mempergunakan ucapan bibir kita. Shalom.